kadang ilustrasinya raja di dunia pun kadang menerjemahkan ini la mania lima atau itu cek presiden teh mau dibere gitu nya mau dibere nya gitu. Kesimpulannya jawarahimahullah kalimat al-mulku bahwa Allah atau seluruh makhluk Allah baik yang ada di langit baik yang ada di bumi itu semua ada di bawah kekuasaan Allah. Kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihi mulku. Biyadihil mulku. Hanya ada dalam genggamannya al-mulku segala kekuasaan. Jadi upami ruh ayat ia dihidupkan, direalisasikan di kehidupan orang sadayana, maka insya Allah orang hanya akan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salajengna ku Allah ditutup dengan kalimat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah dat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya apa jawarahimahullah? Segala kerajaan di langit maupun di bumi adalah milik Allah. Dia yang berkuasa menjalankan segala sesuatu kerajaan. Dia yang mengatur urusan langit Allah. Mengatur perjalanan bulan, bintang, matahari itu Allah. Mengatur kerja-kerja malaikat di langit itu Allah. Dan tidak ada satupun keluar dari kehendak Allah yang ada di langit. Begitupun yang ada di bumi, jawarahimahullah, yang ada di bumi milik Allah. Maka yang berkuasa di bumi, yang menjalankan segala aturan-aturan di bumi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Udara, ya, itu Allah yang ngatur. Semua tumbuh-tumbuhan Allah yang ngatur. Begitupun yang ada dalam organ tubuh kita, fisik kita, Allah yang mengatur. Itu Allah semua yang ngatur. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir dia jawarahimahullah hakikat nama urang oge ngalengkah dilengkahkeun ku Allah. Kicup hakikatna kicup dikicupkeun ku Allah. Urang biasa berpikir ku Allah. Ini kerjanya anu sadar wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka segala potensi yang Allah anugerahkan pada dirinya, dia akan daya gunakan untuk Allah. Dia akan ditasarrufkan di jalan Allah. Dia berpikir tentang Allah, berpikir tentang agama Allah, berpikir tentang li'ilai kalimatillah, bagaimana cara menganjurkan agama Allah. Hati semua hanya mengingat Allah, yakin terhadap kerajaan kemahakuasaan Allah. Begitupun organ tubuh yang lainnya, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya karena dalam genggaman Allah, maka semuanya didaya gunakan di jalan Allah. Ini wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inti nama dimampukan ku Allah, dikersakan ku Allah. Tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah. Baik bentuknya kenikmatan itu dari Allah, cobaan, ujian itu dari Allah. Bahkan yang ada dalam hati kita, kebahagiaan, kesengsaraan, itu semua dari Allah. Sang pemilik kebahagiaan itu Allah. Sang pemilik kegelisahan hati itu Allah. Kalau kita kejar sampai ke sana, semua dari Allah. Semua dari Allah.
Termasuk rizki-rizki fasilitas hidup, makanan, tempat tinggal, kendaraan, semua itu adalah milik Allah. Milik Allah. Makanya yang paling berat dalam hidup itu memangkas dalam pikiran tentang kita merasa memiliki. Itu yang paling berat. Jadi yang paling berat yang beribadah, yang paling berat dalam hidup itu adalah mengamputasi, memotong dalam pikiran bahwa ini milik kita. Siapapun ngerasa milik orang, ke dimana ku Allah dipundut, sok sedih, kecewa. Maka logikanya muntos tertanam ruh ayat ini bahwa Allah sang raja dunia akhirat, sang maharaja langit dan bumi, dan Allah juga wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan yang maha mampu mengatur segala sesuatu. Maka ketika ada hal-hal yang hilang dalam kehidupan, maka tidak akan ada kecewa. Kenapa? Pemilik Allah. Ini ilustrasinya seperti si abang parkir. Itu bisa jadi guru abang parkir. Begitu mobil, dari yang mobil termurah, termahal, terbaru, misalnya berjejer, dia atur dengan rapi mobil itu, bereskan dengan rapi, dan dia jaga mobil itu dengan baik. Tapi ketika ada yang punyanya, ya, yang punyanya, dia lewat, dicandak supirnya tidak kecewa, karena dia sadar mau dititipan dulu. Kadang kesadaran kurang sadayana palebahdinya, kadang kenapa suka ada kecewa, ya, karena kita merasa memiliki, ya, nah itu sepertos hakikat kurban, ya kan? Sebenarnya kurban itu bukan hanya seremonial menyembelih domba sapi, bukan, tapi menyembelih kepemilikan ayat di pikiran orang dipencet kadinya. Sepertos kapungkur Nabi Ibrahim piwarang menyembelih Nabi Ismail. Sebenarnya Allah tidak menyuruh secara tadinya menyembelih Ismail, dan kenyataannya tidak jadi. Tapi Allah ingin menyembelih dalam kehidupan Nabi Ibrahim rasa memiliki anak Nabi Ismail. Itu. Nah, doi kusabab manusia keumuman rasa urang, hayangna kurang wae untuk batur. Nah, jadi hayangna kurang, iman kurang, nya. Kurang. Jadi kubah. Hadirin masih rahimakumullah. Eta panginten apunten sakedap ya ibadah